Selamat malam para pendengar Prestasi MM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winner Professional and Art Community. Winner Professional and Art Community. Komunitasnya para usahawan dan seniman dari berbagai profesi. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema Jangan sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan hidup ini. Apakah sudah berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan? Sudahkah berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan? Jangan sia-siakan hidup ini. Oke, kita akan segera mulai. Kita akan naikkan satu pujian dulu, menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadikan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku menyenangkan, Tuhan, ku menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa menyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari 1 minggu ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan selalu mengiringi langkah-langkah kami Tuhan. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di studio Radio Prestasi untuk bersama-sama men-sharingkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu apa yang kami lakukan, apa yang kami sharingkan, apa yang kami diskusikan ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kami tidak membuang-buang waktu kami Tuhan, untuk kami dapat memanfaatkan waktu yang ada selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan.
kami akan menggunakannya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan, baik yang memainkan musik, baik kami semua yang akan membahas kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Terlebih juga Tuhan, untuk Bapak, Ibu, Saudaraku, Saudara kekasih, pendengar Radio Prestasi, Tuhan Kau memberkati mereka. Tuhan, kami tahu kami punya kelemahan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kau akan memampukan kami untuk kami mengisi hari-hari kami dengan baik untuk hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang agung, Allah kami yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan perkenalkan satu persatu dari yang sudah ada di studio ya. Saya Kastiono dari GBI. Saya Meli dari GBI. Risma dari GBIB. Saya Ibu Sabeta. Saya Pendeta Benyamin Gottlieb. Saya Andreas Tanamas dari GKRI Mangga Besar. Saya Ferdi Sulaiman Huta Barat dari Jemaat Kristen Indonesia. Saya Volta Panggabean dari GBI. Saya Joko Warsiono dari GBI. Saya Harinda dari GBI. Saya Andri Sorento, selamat malam. Ya, oke. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema jangan sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan hidup ini. Sudahkah berdampak bagi kemuliaan Tuhan? Kita sudah setiap hari kita melihat kehidupan banyak orang. Nah, di sini acara ini talk show firman Tuhan, bukan debat ya. Jadi satu dengan yang lain narasumber saling melengkapi. Karena menurut saya firman Tuhan tidak boleh dan tidak perlu diperdebatkan, tapi kita mencari kebenaran firman Tuhan itu ada di mana. Jadi malam hari ini saya sharingnya, temanya jangan sia-siakan hidup ini, sudahkah berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang hidupnya teledor ya, sembrono, seenak sendiri. Bahkan saya kadang-kadang merasa heran, waktu belum berhasil berdoa kepada Tuhan supaya mendapatkan sesuatu, tapi begitu sudah berhasil tapi tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu kita tidak mau menghakimi orang, tapi kita sama-sama untuk sharing supaya kita bertumbuh dalam iman. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya tidak sebutkan namanya, itu seluruh Indonesia tahu semua, masih muda, tokoh, dikenal, digemarin banyak orang, disukai banyak orang. Dalam waktu sekejap, tiba-tiba dia meninggal. Nah, kita perhatikan gitu. Ya, bersyukur aja kalau mereka selama hidupnya ini dia sudah berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum berdampak bagi kemuliaan Tuhan? Memang kita nggak bisa diukur secara kasat mata. Kadang-kadang orang bilang gini, emang kamu tahu kalau aku berbuat ini. Memang kita nggak bisa menghakimi seperti itu, tapi kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Artinya selagi kita memang bisa untuk memuliakan Tuhan, ya kita gunakan untuk itu. Apalagi kita sebagai mengaku orang gereja, anak Tuhan, aktivis gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tapi banyak juga kalau bersaksi masih pilih-pilih sikon gitu loh. Wah, ini kalau di lingkungan ini saya lebih baik saya nggak bicara mengenai Tuhan, takut nanti dikucilkan, takut dianggap sok rohani, sok apa gitu. Tapi hendaknya kita malam hari ini dengan waktu yang benar-benar sangat singkat ya, bukan dalam waktu siaran radio ini yang singkat, tapi benar-benar tiba-tiba aja udah lenyap. Tiba-tiba kita ada salah satu artis yang semua orang tahu ya, kita
kita nggak tahu, memang kita nggak dekat sama dia, tapi tiba-tiba dengar berita sudah itu. Nah ini alangkah disayangkan kalau kita masih dapat kesempatan tapi tidak berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Di sini ada beberapa narasumber, nanti kita sharing satu dengan yang lain, saling melengkapi. Mungkin untuk pertama Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Terima kasih, shalom semua. Shalom. Dan salam juga dengan para pemirsa Radio Prestasi. Pada hari ini kita membahas tentang bagaimana dikatakan tadi temanya, jangan sia-siakan hidup ini. Sudahkah berdampak bagi kemuliaan Tuhan? Sebab satu hal, kita ini seperti tadi Pak Les bilang bahwa kita hidup manusia ini singkat. Seperti rumput, sebentar dia akan layu dan kena tiup angin dan hilang sirna, tidak ada bekasnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak bagaimana firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus di jemaat Korintus, bahwa di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu waktu kita itu kapan. Seperti tadi dikatakan tokoh yang dikatakan yang luar biasa, dia punya dampak yang luar biasa, tapi usia yang masih muda dipanggil Tuhan. Nah, bagi kita yang masih hidup, seperti Rasul Paulus katakan, kalau mati adalah keuntungan, tapi kalau hidup, apakah kita sudah memberikan untuk Tuhan menjadi satu dampak? Dan hari ini kita boleh belajar bagaimana sebagai orang yang percaya, jangan sekali-sekali kita merasa bahwa kita hidup ini, sudah untuk diri kita sendiri. Padahal satu hal, kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kita akan memberitakan kabar baik ini kepada siapa saja, dan terutama kepada saudara-saudara kita yang di dalam kegelapan. Dan saudaraku yang terkasih, saya ingin membahas bagaimana tentang bahwa janganlah sia-siakan hidup ini. Ternyata ketika kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan mempercayakan sesuatu misi. Misi inilah bagaimana kita harus menjadi dampak dulu. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita di dalam hal yang dikatakan, mari, seperti Rasul Paulus berkata, tadinya dia adalah orang yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan disitulah dia mulai merasakan bahwa dia berkata, aku hidupnya dulu tidak ada artinya, bagaikan sampah. Dan akhirnya dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Dan inilah sebagai kita orang percaya, kapan kita mempunyai sikap meresponi akan firman Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan pada saat itu dia mulai merubah karakter yang garang, yang ganas, yang tidak ada kasih, dan dia merasa benar karena dia ahli Taurat, orang Farisi, dan dia di tengah-tengah imam-imam yang agung. Tapi satu hal, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, di situ dia berbalik luar biasa, saudaraku yang terkasih. Dia bisa hidup dengan apa yang dia, bahkan sebaliknya, dia dianiaya, dia dicemo, dia dihina, dan dia banyak menderita. Tapi semua itu dia untuk memuliakan Tuhan. Kembali di situ dikatakan bahwa di dalam Galatia 5, dia memberikan satu pengertian untuk kita orang yang percaya. Mari, hidupnya harus ada buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa hidup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, keramahan.
dan juga kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan itulah yang Tuhan inginkan, satu perubahan untuk supaya jangan sia-sia dan menjadi dampak. Dan saudaraku, yang di dalam ayat Roma 14 ayat 18 dikatakan bahwa ada tugas ketika kita menjadi dampak bagi orang lain, tapi dengan caranya kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dan di situ ada dampak, orang akan melihat sesuatu yang dulu kita tidak baik, sesuatu dulu yang mungkin kita garang, kita emosi, kita kurang sabar, tapi karena buah roh itu membuat kita menjadi dampak bagi orang lain. Dan juga hasilnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sesuai tema hari ini dikatakan bahwa jangan sia-siakanlah hidup ini. Sudahkah kita berdampak kemuliaan bagi Tuhan? Dan saudaraku, secara saya pribadi juga merasakan bagaimana hari-hari ini saya tiba-tiba merasa rindu untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam penjara-penjara. Karena Tuhan pernah berkata kepada murid-murid, ketika aku tidak ada pakaian kau berikan, ketika aku tidak ada makan kau berikan, ketika aku di dalam penjara engkau kunjungin aku. Petrus berkata, kapan Tuhan engkau di penjara? Itulah orang-orang yang terpenjara adalah aku. Dan di situ saya secara pribadi tersentuh. Dulu saya paling anti untuk datang, untuk berkunjung kepada penjara. Tapi hari-hari ini Tuhan gerakkan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan ini, untuk menjadi dampak yang mereka ini dalam kegelapan untuk kita bawa ke dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke Pak, terima kasih. Jadi kalau menurut saya gini ya, orang tidak berdampak untuk kemuliaan Tuhan itu artinya tidak mau menjadi saksi, tidak mau bersaksi. Itu saja udah dianggap tidak pantas bagi anak Tuhan ya. Nah terlebih dari itu justru banyak yang kadang-kadang menjadi batu sandungan. Nah ini gimana nih Pak Ferdi, coba silakan Pak Ferdi. Sudah tidak berdampak tetapi malah justru menjadi batu sandungan. Nah coba. Ya, shalom untuk kita semua dan juga pendengar radio prestasi yang dikenan Tuhan. Ya, tema kita jangan sia-siakan hidup ini, sudahkah berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Tadi seperti yang dikatakan Pak Les, sudah tidak berdampak, tapi justru malah jadi batu sandungan. Nah ini yang luar biasa lagi ini ya, Pak Les. Ya, sebelum saya menanggapi apa yang Pak Les sampaikan tadi, saya melihat ada dua cara orang menjalani kehidupannya. Jadi ada dua tipe. Ya. Tipe yang pertama itu tipe traveler. Nah, traveler ini kan orang yang suka hobi wisata, orang yang suka jalan-jalan, gitu ya. Nah, banyak saya melihat orang-orang yang layaknya hidup seperti traveler ini. Nah, jadi dalam perjalanan kehidupannya, ketika ia menjalani kehidupannya, kemudian ia bertemu sesuatu yang menarik, ya, lalu ia bisa tinggal di sana, bahkan mungkin beberapa hari, lalu menyelami hal itu, menikmati, merasakan kebahagiaan di situ, ya, dia ada di sana. Tapi setelah ia merasakan bahwa itu adalah hal yang cukup, ya, ia mulai melanjutkan perjalanannya dan begitu seterusnya. Ya, nah, kondisi yang seperti ini, ya, saya kasih contoh saja yang sederhana. Kalau misalnya ada seorang pria muda, kemudian dalam perjalanan kehidupannya dia bertemu dengan seorang gadis belia yang sangat cantik seperti itu,
Lalu tentu ia tertarik dan ingin memacari, gitu ya. Kalau dia sudah pacaran dengan wanita itu, tentu dalam pergaulannya dia dianggap wah hebat, bisa memacari orang yang sangat cantik, gitu ya. Dan bisa saja juga ia menikahi wanita itu, ya, walaupun sampai merubah kepercayaannya. Nah, artinya di sini sesuatu kebahagiaan yang dia cari, ya, di dalam kehidupannya, dia boleh menikmati kebahagiaan yang didapat, sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, ya, dianggap itu adalah sesuatu hasil kehidupan yang luar biasa. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang sia-sia di hadapan Tuhan, karena apa yang diperoleh dia itu adalah sesuatu yang hanya memenuhi kehidupan dia, egonya, ya, kebahagiaannya dia sendiri, ya, dan kemuliaannya diri sendiri, ya. Itu yang saya lihat, Pak Les dan kita semua. Nah, tipe yang kedua, ini tipe, ya, cara orang menjalani kehidupannya, tipe musafir. Nah, musafir ini kan adalah seorang yang bepergian, bahkan meninggalkan negerinya, mempunyai tujuan tertentu, dan tujuan itu adalah tujuan yang spesifik dan pasti. Nah, ini seorang musafir adalah seorang yang tahu betul untuk apa dia menjalani perjalanannya, peranannya, ya. Nah, dalam konteks ini saya ambil satu firman Tuhan dari Yeremia, kitab Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 4 sampai yang kelima. Saya baca untuk kita. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Sesungguhnya, ya, ini adalah pernyataan Tuhan kepada Yeremia. Dan pada saat ini kita membacanya, ini pun juga ditujukan kepada kita dan semua orang. Sesungguhnya adalah sedemikian firman Tuhan ini, bahwa kita di dalam kandungan, bahwa Tuhan membentuk kita, ya, dan Tuhan sudah mengenal kita. Kita seperti apa Tuhan sudah tahu, ya. Tuhan sudah menguduskan dan sudah menetapkan, bahkan Dia punya rancangan untuk setiap orang yang lahir di bumi ini. Tuhan sudah mempunyai rancangan, ya. Ada suatu peranan, ada suatu hal yang Tuhan mau setiap manusia itu memberikan hidupnya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, jadi di dalam tipe yang kedua ini, musafir, ia benar-benar sangat tahu. Ia benar-benar sangat memegang apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada dia. Tentunya dasarnya adalah percaya. Pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan juga sebagai juru selamatnya. Yang itu mendasari imannya untuk melakukan apa yang Tuhannya firmankan untuk dilakukan. Dengan melakukan dengan setia, dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan serukan, apa yang Tuhan maksudkan untuk dilakukan sebagai peranan di bumi ini, ya, apapun bentuknya itu tidak pernah sia-sia, bahkan itu berharga di mata Tuhan, ya. Dan itu merupakan bahwa ia sudah melakukan, ya, apa yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi seringkali kita berpikir bahwa untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Allah sudah mempersiapkan dan Dia mau kita melakukan itu. Nah, kalau apa yang Pak Les sampaikan tadi ya kepada kita semua, ya ada juga memang orang yang sudah tidak memuliakan Tuhan, malah justru menjadi batu sandungan. Nah, ini sudah double luar biasa ini ya minusnya gitu. Ya saya hanya dapat menduga bahwa hal orang-orang seperti ini sangat mungkin adalah orang yang tipe yang pertama, traveler tadi, yang merasakan bahwa kehidupannya dia merasakan hal yang dibuatnya adalah baik, dia merasa hal yang dibuatnya menyukakan hatinya, memuliakan dirinya, itu hal yang baik dilangkah oleh dirinya, tapi dengan langkah hidupnya dia tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan tidak memuliakan Tuhan, bahkan menjadi batu sandungan. Orang lain tidak dapat datang kepada Tuhan melalui dia yang menjadi batu sandungan. Demikian tadi saya. Ya, jadi banyak Pak, memang kita pun dulu juga pernah melakukan seperti itu ya. Tapi kita berharap mulai malam hari ini kita ada sesuatu perubahan. Bu Sabita, silakan menambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku pendengar radio prestasi, saya menambahkan bahwa kita ini manusia yang diciptakan, yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sudah ditebus Tuhan Yesus. Kita banyak mendapat kasih sayang, mendapat berkat daripada Tuhan. Saya tidak bisa ngomong banyak, hanya saya mau sampaikan bahwa saya juga orang yang berdosa, penuh kelemahan, keterbatasan. Bahkan kadang apa yang saya buat menurut saya baik, menurut orang lain tidak baik. Saya menyampaikan bahwa waktu kesempatan yang Tuhan beri buat kami sudah cukup bersyukur karena suami saya sudah diberi Tuhan kehidupan kedua. Karena setelah masa-masa yang sulit kami lalui bersama. Dan kesempatan ini kami tidak mau sia-siakan dengan percuma. Kami melayani siapa saja yang membutuhkan doa, semangat. Dan kami tidak mau membuang waktu hanya untuk duduk, mungkin nongkrong, ngobrol. Kadang kita tidak sempat seperti itu. Yang kami lakukan ya berkunjung, menguatkan hati setiap orang yang membutuhkan uluran tangan, mengunjungi yang sakit, memberi semangat orang-orang yang sakit kanker gitu ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menurut orang lain apa yang saya buat ini buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu. Saya datang ke desa-desa, katanya dibilang saya hanya untuk sesuap nasi. Mana ada pendeta dari Jakarta datang ke desa-desa cari sesuap nasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi saya tidak patah semangat. Saya tetap melakukan apa yang bisa saya buat untuk orang banyak. Mungkin saat ini belum berdampak, tapi saya percaya apa yang saya buat, apa yang kami lakukan bisa berdampak bagi orang lain. Mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya hanya sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala mujizat. Tuhan Yesus sanggup menolong kamu saat kamu mendapat masalah seberat apapun. Bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu bisa menolong. Nah, itu yang kami kerjakan. Mendoakan yang sakit, menguatkan orang yang lemah. Dan saya tidak membuang waktu, biar aja orang berkata apa, saya tetap maju terus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bukan di luar sana, tapi di dalam gereja, di dalam lingkup gereja, lingkup kekristenan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan.
sedang diobrak-abrik dengan berbagai hal, berbagai masalah yang kelihatannya sepertinya rohani, tapi sebenarnya untuk menghancurkan anak Tuhan itu sendiri. Dan ibu-ibu, bapak ibu yang dikasih Tuhan, para pendengar prestasi, dengan tema ini, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri kesempatan buat kita. Selagi masih siang, mari kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan hanya kepada Yesus, dengan penuh semangat. Karena waktu kita tidak lama, tetapi Tuhan beri waktu kita untuk bernafas. Selagi masih siang, mari kita bekerja untuk Tuhan. Siap sedialah setiap saat, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman itu kepada setiap orang yang kita temu, bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi intinya pokoknya kita lakukan aja. Ya, penilaian orang seperti apa, memang kalau kita mengikuti penilaian orang selalu kritik. Saya beberapa kali ngadain acara juga selalu ada yang kritik, yang kurang ini, yang terlambat lah, apa acaranya, ini. Yang penting gini ya, kita lakukan aja tugas bagian kita, tapi kita harus benar-benar minta hikmat kepada Tuhan ya. Karena saya juga pernah melakukan kesalahan, kelihatannya membuat untuk kemuliaan Tuhan, ternyata ujung-ujungnya keliru. Nah, ini banyak orang yang akhirnya tidak berdampak, justru merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang mengaku sebagai aktivis, gembala atau apapun yang dalam kehidupan kerohanian, tetapi sampai sekarang tidak berdampak, gitu loh. Bahkan malah masih hidupnya seenak sendiri gitu. Silakan Pak, coba. Ya, terima kasih. Selamat malam saudara-saudara, selamat malam para pendengar radio prestasi. Buat saya bahwa hidup ini cuma sekali dan tidak akan bisa diulang kembali. Dan saya percaya bahwa kalau kita diberikan kesempatan hidup itu adalah anugerah. Artinya jangan sampai kita sia-siakan, karena ada waktunya, waktu kita meninggal nanti dipanggil pulang, lalu dimintain pertanggungjawaban, lalu diputar kehidupan kita baru menyesal. Itu sudah terlambat. Itu sebabnya selagi kita masih hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sama Tuhan, biarlah kita bekerja sungguh-sungguh. Karena kita harus menyadari bahwa setiap orang diciptakan bukan sekedar numpang hidup, bukan sekedar asal lewat begitu saja, tetapi setiap kita diciptakan punya satu tujuan dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diciptakan untuk satu tujuan, bagaimana kita memberi dampak buat dunia ini. Karena itu saya sadar bahwa hidup ini hanya sekali. Jangan sampai waktu kita meninggal, kita tidak meninggalkan satu warisan yang berarti buat keluarga atau buat juga orang-orang banyak. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang saya dapat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Jadi kalau kita hidup, biarlah kita jadi saksi untuk Tuhan, dan kalau kita mati untuk Tuhan juga. Saudara, saya juga mau bersaksi di sini. Saya menyadari arti panggilan ini, makanya saya mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya menanggapi bahwa ada dua panggilan Tuhan, yaitu satu melakukan perintah agung Tuhan, dan satu melakukan amanat agung Tuhan. Perintah agung Tuhan adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Seperti yang Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Dan yang kedua adalah memberitakan Injil. Saudara, saya bagi dalam dua pelayanan di sini. Artinya kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi sesama tanpa pandang agama, tanpa melihat siapapun mereka, latar belakang pun siapapun mereka. Kita melakukan itu sungguh-sungguh karena kita mengasihi mereka, karena kita taat sama Tuhan.
Nah saudara, apa yang kami lakukan adalah kami saat ini membuka satu pelayanan untuk menjangkau orang-orang di daerah marginal, di kolong jembatan, lalu di daerah-daerah kumuh, saudara. Lalu kami juga buka pelayanan-pelayanan di daerah Kalimantan dan juga di Oki, Sumatera Utara. Saudara, yang kami lakukan adalah kami melakukan di bidang pendidikan, yaitu melalui pelayanan-pelayanan bimbel dan PAUD. Kami membuka karena salah satu pelayanan terhadap pelayanan kami adalah menjangkau orang-orang miskin. Nah saudara, saya melihat problem dari orang-orang miskin itu adalah mereka dari karakter. Etos terhadap mereka itu kemalasan, kemiskinan, dan kebodohan. Karena itu kami menjangkau mereka melalui pelayanan-pelayanan seperti ini, yaitu melalui pendidikan. Saudara, yang kami lakukan adalah bagaimana kami membagi kasih Kristus kepada anak-anak yang kami didik. Saudara, saya pernah melayani orang-orang yang sudah dewasa. Kita memberikan pekerjaan, kita menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan modal. Tetapi uangnya tidak dipakai buat modal, uangnya dipakai buat beli hal-hal yang katakan handphone, televisi, dan lain sebagainya. Kami juga pernah melayani anak-anak pang sampai mereka dibaptis terima Tuhan. Tetapi waktu kami coba pekerjakan mereka, itu kepentok juga. Karena apa? Karena mereka itu biasa dapat duit gampang, nggak mau kerja. Biasanya kalau ngamen itu mereka bisa dapat sehari 200.000, 300.000. Begitu suruh bekerja, mereka malas, saudara. Nah, saya berpikir memang problem dari orang-orang miskin ini adalah karakter. Itu sebabnya hari-hari ini saya melayani anak-anak yang masih kecil dengan usia yang masih muda. Lalu yang kami lakukan adalah kami memberikan program bimbingan karakter dan juga bimbingan belajar kepada mereka. Lalu melalui bimbingan karakter ini kami mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada mereka, yang kami ajarkan kepada mereka tentang kerajinan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Kami punya target di kemudian hari anak-anak ini tidak seperti orang tua mereka yang malas, miskin, dan bodoh. Mereka berubah secara karakter. Lalu yang kedua, kami harapkan mereka di kemudian hari tidak menjadi preman, karena sejak kecil kami mengajari mereka tentang kasih. Lalu yang ketiga, kami juga berharap mereka tidak anti etnis. Kenapa? Karena sejak kecil mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ada orang-orang dari kulit kuning, mata sipit, kulit putih, kulit hitam, lalu juga dari orang-orang Kristen dan agama-agama lain berbagi atas hidup mereka. Yang keempat, kami juga berharap agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang ekstrim seperti terorisme. Saudara, anak kecil itu seperti kertas putih yang masih bersih, di mana kita memberikan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Saudara, melalui pelayanan ini kami tinggal di tempat tersebut melalui guru-guru yang kami tanam di sana. Guru-guru itu mengajar seminggu bisa 4-5 kali dari pagi sampai sore. Ya, prinsip kami bagaimana kami jadi terang dan garam untuk wilayah di mana kami berada. Kami tidak mau pelayanan itu hanya hit and run, cuma sekali lalu hilang. Tetapi bagaimana kami dengan keberadaan kami di situ memberikan dampak buat masyarakat di sana. Saudara, yang kami lakukan selain bidang pendidikan juga kebersihan. Kami adakan penyuluhan kepada anak-anak tentang kebersihan, kesehatan, bagaimana menggosok gigi, cuci tangan, lalu juga gunting kuku dan gunting rambut dan lain sebagainya. Kami juga mengadakan di sana fogging untuk wilayah di sana. Lalu kami juga adakan juga baksos berupa pengobatan gratis. Kami juga ajak para dokter untuk mendatangi, mengunjungi rumah mereka dan memeriksa anak-anak yang sakit. Saudara, dengan demikian saya merasakan hidup ini merasa berarti, berdampak buat lingkungan. Dan juga di Kalimantan kami juga masuk di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah gereja-gereja yang ada di pedalaman. Kami memberkati gereja-gereja yang ada di sana dengan membuka bimbel, dengan membuka PAUD di sana. Karena dengan demikian anak-anak ini di kemudian hari, memang pelayanan ini pelayanan investasi jangka panjang 10-15 tahun kemudian, tetapi saya percaya mereka ini
15 tahun kemudian mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan di gereja-gereja tersebut, jadi pionir di gereja tersebut. Nah saudara, melalui ini saya merasakan bahwa saya merasa bersuka cita. Kenapa? Karena kalau saya berpikir, andai kata saya tidak ambil pelayanan seperti ini, belum tentu daerah-daerah itu diberkati, belum tentu daerah-daerah di situ merasakan dampak atas keberadaan kami. Nah, inilah satu kepuasan saya bagaimana kita menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Bagaimana kami bisa menjadi berkat buat mereka, dan penginjilan kami adalah menjadi saksi Kristus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang kami lakukan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Pokoknya intinya berdampak ya Pak ya. Iya. Menindakan. Seperti kalau kita mau berdampak itu bisa di setiap waktu, bisa di mana saja. Nah ini coba sekarang Pak Henry berdampak di mana nih Pak Henry? Shalom pada sobat prestasi yang dikenal Tuhan, dan juga pemirsa Badul TV dimanapun berada. Di dalam dunia ini hanya ada dua, yaitu keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita terjebak di situ. Apakah kita rohaniwan? Enggak begitu, bisa begitu. Ya, karena iblis sedang mengobrak-abrik semua umat Tuhan yang berada di gereja seperti itu. Coba kita baca dulu di 2 Timotius 3 ayat yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah itulah keadaan saat ini. Oleh karena itu kita harus sadar, kalau kita sadar bahwa kita ini bukan milik kita, ya, bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa kamu ini bukan milik kamu. Di ayat 20 mengatakan kamu sudah dibayar lunas, ya, dengan darah Kristus. Ya, oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa dengan tubuhmu? Karena kita terikat oleh daging, kedagingan, ada dosa di dalam ini. Jadi kita cenderung untuk menuruti hawa nafsu daging, kedagingan. Tidak peduli apakah dia pendeta, bisa dia terpancing ketika dia sudah mulai terkenal, ya, menjadi seperti seorang selebriti. Ya, dia akhirnya membuat dirinya bahwa saya terkenal, saya hebat, ya. Tapi apakah berdampak bagi jemaatnya? Itulah. Banyak saya banyak bertemu dengan hamba Tuhan seperti itu. Karena mereka merasa hebat. Jadi kemuliaan itu mereka ambil alih. Kemuliaan Tuhan diambil alih. Sebenarnya dalam Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kemuliaan hanya bagi dia. Loh kenapa kok kita mau ambil kemuliaannya? Jadi untuk berdampak bagi orang, kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Talenta. Kalau kita talenta bernyanyi, berdampaklah dengan bernyanyi bagi orang lain. Kalau kita main musiklah dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya sebagai mantan artis juga dulu memuliakan diri sendiri. Ya kan? Saya mantan artis di mana-mana, waktu ke Medan disambut, ya, waktu itu pas film saya Prabu Siliwangi lagi main gitu. Selamat datang Prabu Siliwangi di bumi di tanah Medan katanya. Ya saya bangga ya. Saya syuting tapi setelah saya bertobat ternyata semua itu sia-sia. Ya. Jadi Tuhan memberikan kita free will. Ya, kita mau ikut cara dunia atau cara Tuhan. Karena di dunia ini hanya ada dua, Kristen duniawi dan Kristen rohani.
Jadi kalau Kristen rohani saya udah anggap, saya tahu bahwa dia bertobat. Dia sudah tahu, dia sadar siapa dia, bahwa dia bukan miliknya dia. Adapun aku bukan milikku aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau kita sudah mempunyai falsafah atau mempunyai pandangan seperti itu, kita pasti berdampak seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, berdampak bagi orang lain. Ya, dengan sikap, ucapan, dan tindakan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, jadi intinya gini, hendaklah, baiklah, baik sebaiknya kita berdampak sebelum kita mengalami masa-masa teguran dari Tuhan ya. Kadang-kadang orang kalau sudah mengalami baru sadar, tapi kadang-kadang kuat lagi. Nah itu yang problem itu. Dan ini Pak Benjamin ini kan punya pengalaman ya kan. Saya yakin pasti hidupnya sudah dikasih hidup yang kedua nih Pak, bukan lahir baru ya Pak, bukan dalam arti kelahiran baru, tapi hidup yang kedua. Second life. Second life ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara pendengar Radio Prestasi. Saya mau bacakan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 24. Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24 demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Iya, jadi ayat ini tadi saya mendengar Pak Henry juga ngomong bahwa dampak apa Pak? Istilahnya tadi dibilang kalau ada anak Tuhan tidak berdampak, dia bukan anak Tuhan, dipertanyakan. Setuju, betul. Jadi di sini ayat ini dia bilang begini. Waktu kita berkaca, kita lihat wajah kita. Nah itu Firman dia bilang gitu. Tapi begitu mengaca kita pergi, kita udah lupa wajah kita sebenarnya bagaimana. Nah itu ayat itu sebenarnya. Cemong Pak, cemong. Iya. Nah artinya gini, kita ini pantulan Kristus. Yes. Kita semua orang anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivitas di gereja siapapun dia, dimanapun dia berada, dia adalah pantulan Kristus. Waktu dia tidak berdampak, untuk pantulan Kristus tidak ada dalam dirinya, perlu dipertanyakan. Nah, dia sedang memuliakan siapa itu? Tadi udah dibilang, dia sedang memuliakan dirinya, mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, itu saya juga alami seperti Pak Henry. Kita maaf aja, kita pendeta, ketika kita berkhotbah itu seakan-akan surga di atas kepala kita. Iya, apalagi udah semua jemaat ngomong haleluya. Kita makin tinggi hati, telinga ini terasa wah, jemaat udah benar-benar kayaknya kita udah bawa. Padahal pintu surga kecil Pak. Kalau kepalanya gede, waduh bisa masuk. Nah, tanpa kita sadari tadi itu iblis sedang masuk. Yes. Karena apa? Kita buka celah itu kan. Ego kita, keangkuhan kita, kesombongan. Nah, disitulah kita harus mengawas diri, bercermin itu menjadikan pantulan siapa yang kita keluarkan. Nah, itu yang saya alami. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni saya. Membawa keegoisan saya, menjadikan itu yang utama. Ya mungkin saya jujur, mungkin tidak semua orang berani mengakui gitu kan. Ya maaf aja, mungkin ada hamba-hamba Tuhan, ya, dia akan ngomong, oh enggak, ya kita nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu kan gitu ya. Saya juga tidak menghakimi gitu, tapi Tuhan yang tahu. Nah, bagi saya, waktu Tuhan memberikan hidup kita sebagai anak Tuhan, dampak Kristus ada dalam diri kita, kita harus berdampak bagi orang lain. Tadi teman-teman bilang semuanya ya harus kita kerjakan, ya, kita harus kerjakan. Baik atau tidak baik waktunya kan gitu. Wah, sekalipun menghadapi goncangan demi goncangan, tapi kita anak-anak Tuhan harus tetap berdiri teguh. Waktu dia berdiri teguh, dialah keluar sebagai pemenang. Tentu tidak mudah menjadi seorang pemenang, itu tidak mudah. Akan dia akan banyak tantangan, goncangan, tapi orang yang bertahan di dalam Kristus, dia terus membuat dampak yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Saya pikir itu aja Pak. Makasih. Iya, kalau tadi sebutkan kita harus memberitakan Injil apapun keadaannya, baik dan tidak baik keadaannya ya.
Tapi menurut saya gini, kalau orang bilang baik dan tidak baik, keadaannya itu kan menurut pandangan manusianya. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak baik kan Pak. Kadang-kadang nggak baik, tapi sesuatu setelah itu karena Tuhan merencanakan yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus, gitu loh. Pak Poltak, Ya. sudah berdampakkah? Shalom, rekan-rekan semua, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Tema malam hari ini katakan tadi, jangan sia-siakan hidup ini. Sudahkah berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Nah, maksud dari tema ini adalah jangan sia-siakan hidup ini. Menurut saya bahwa berarti hidup ini ada tujuan. Hidup selalu akan ada mempunyai tujuan. Nah, tujuan hidup seseorang tentunya Pak semuanya pengen bahagia. Makanya ada orang bilang gini, kecil bahagia, dewasa jadi pengusaha, tua kaya raya, tua matinya masuk surga. Semua orang juga pengen seperti itu. Enak aja. Iya kan? Enak aja. Itu kebahagiaan. Ya. Jadi standar orang hidup ini berbeda-beda Pak. Ya, tadi seperti dikatakan, tergantung dengan kemuliaan siapa yang kita mau cari. Ada yang hidupnya ini yang penting hidupnya dia bisa tercapai segala keinginannya, cita-citanya, tujuannya. Orang yang menyandarkan harapannya kepada keinginan daging, keinginan matanya. Nah, ketika tidak tercapai, yang terjadi adalah bagaimana orang ini menjadi stres berat, lalu mengakhiri hidupnya, menjadi kecewa. Nah, tetapi kalau orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ia akan selalu mengalami kekuatan dan pembaharuan daripada Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ada yang bilang gini Pak Les, bayi mati itu lebih baik daripada orang yang sepanjang hidupnya tidak berdampak, malah justru jadi batu sandungan. Ada juga yang bilang penderitaan itu yang paling berat itu bukan kemiskinan, bukanlah masalah sakit penyakit, tapi ketika hidupnya tidak berguna dan tidak mempunyai arti bahkan kepada keluarganya sekalipun. Itu salah satu penderitaan yang paling menyakitkan. Nah saudara, saya mau kasih contoh aja tentang tokoh yang luar biasa ditulis di Alkitab. Tentu Tuhan Yesus. Ya, saya juga mau ceritakan bagaimana dengan Zakeus. Nah Zakeus ini Alkitab mencatat dia ini adalah kepala pemungut cukai. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan dirjen pajak Pak. Ya kan? Jadi dirjen pajak. Nah ketika Zakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu pembaharuan hidup, mengalami satu pembaharuan tujuan hidupnya. Dia mengalami arti kehidupan yang sesungguhnya ketika mengenal dan berjumpa dengan Kristus. Tentunya Kristus sendirilah yang memberi kekuatan kepada Zakeus. Sehingga Zakeus bilang begini, saya akan memberi setengah dari harta kekayaan saya kepada orang-orang miskin. Terus dibilang kalau ada yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini satu pembaharuan yang luar biasa. Lalu ada Saulus. Bagaimana Saulus ini menganiaya orang-orang Kristen, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia menjadi Paulus dan dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam penginjilannya dan mencatat beberapa kitab. Nah, saudara terkasih, saya akan coba bacakan Matius 5 ayatnya yang ke-13. Tadi sudah disampaikan juga mengenai garam dan terang dunia. Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Bagaimana kita harus berdampak? Bagaimana sih harusnya orang percaya itu bisa berdampak? Nah saudara, saya bacakan saja. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita tahu saudara yang terkasih bahwa fungsi garam salah satunya adalah penyedap rasa, memberikan rasa. Itu artinya bagaimana orang Kristen, orang percaya ini memberikan dampak, memberikan arti di dalam kehidupan setiap orang.
tidak usah jauh-jauh dulu, saya mau kasih gambaran bagaimana kita berdampak kepada lingkungan keluarga kita dulu. Bagaimana kita menjadi suami yang baik bagi istri kita, bagaimana kita menjadi orang tua, menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kita. Tadi yang sampaikan dengan Ibu siapa? Ibu Beta ya, Beta. Dia bilang belum berdampak gitu ya. Ibu sudah berdampak. Karena ketika ibu sudah menjadi istri yang baik bagi suami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, maka itu hidupnya sudah berdampak. Tidak usah yang skala besar dulu, tetapi bagaimana di dalam skala kecil, di dalam keluarga, di dalam Yerusalem, kita menjadi dampak bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita. Lalu fungsi garam yang kedua adalah dia sebagai desinfektan ataupun sebagai antiseptik, yang artinya ia di dalam suatu ruang lingkup kesehatan, dia tidak menyimpan bakteri-bakteri dalam hidupnya seperti rasa dendam, akar pahit, atau kebencian. Itu sebagai fungsi garam yang kedua, menjadi dampak, artinya tidak membawa dan menyimpan sakit penyakit di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Nah, yang ketiga fungsi garam adalah sebagai pengawet. Ya, pengawet artinya tidak bersifat temporari, tetapi bersifat long lasting, bersifat lama. Itu artinya menjadi kesetiaan yang tidak sementara. Jadi kesetiaannya ini, kasihnya ini bukan hanya sementara, tapi sikap ini konsisten, menjadi kasih di dalam kehidupannya. Dari ketika dia mengalami satu kelahiran baru sampai ia dipanggil Tuhan, dia tetap konsisten di dalam memberi dampak sebagai anak-anak Tuhan. Nah, juga dikatakan menjadi terang. Ya, terang di sini adalah berbicara mengenai kebenaran dan firman Tuhan. Orang yang berdampak tidak menyimpan kebenarannya itu sendiri, Pak Les. Jadi firman Tuhan itu gak dipegang untuk dirinya sendiri. Kebenarannya itu tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak, yaitu mengemban perintah agung dan amanat agung. Itu berbicara kita menjadi saksi-saksinya, menjadi martir-martir, menjadi marturianya Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan gambaran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita melalui sikap hidup kita. Dikatakan di situ menjadi garam dan menjadi terang dunia dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa banyak orang, Pak, dikatakan tadi orang Kristen yang hidupnya tidak memberi dampak, atau bahkan mungkin hanya menjadi batu sandungan? Karena mereka mungkin mengalami satu pengetahuan, satu pemahaman bahwa yang penting selamat gitu. Percaya saja sudah selamat lah pokoknya gitu kan. Nah, saya mau bilang begini, bahwa keselamatan itu bukanlah akhir, tapi keselamatan itu adalah suatu awal bagi orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu misi Allah yang sudah ada di dalam hidupnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Uta Barat tadi, ya. Sebelum kita sudah ditetapkan, sebelum kita di kandungan ibu kita sudah dirancangkan. Artinya apa? Bahwa kita, tujuan hidup kita adalah untuk menjalankan misi Allah, bukan untuk melakukan kepuasan hidup ataupun keinginan daging semata. Jadi sebagai orang-orang yang berdampak, orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatunya hidupnya itu adalah untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengerti tentang arti tujuan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari dan kita harus mengambil satu keputusan bahwa hidup harus berdampak bagi setiap orang dan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian dari saya. Ya, mestinya berdampak sebagai terang dan garam dunia, tidak terpengaruh dengan motivasi pribadi ya Pak. Jadi itu memang untuk semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya akan nyanyikan satu lagu ini. Rupanya sih sesuai dengan tema malam hari ini ya. Supaya kita berdampak, jangan sia-siakan waktu ini. Seperti lagu ini saya yang buat itu pada saat itu yang tadi saya katakan bahwa ada satu tokoh masih muda, lagi terkenal-kenalnya, lagi banyak duitnya, dan di mana-mana. Tiba-tiba dia keluar naik motor, kecelakaan, meninggal. Ya bersyukur aja kalau dia sudah berdampak. Tapi bagi orang yang belum berdampak kan sangat disayangkan. Jadi ini saat itu Tuhan berbicara dengan saya di dalam hati saya. Coba kamu lihat apakah orang yang hebat, yang sukses,
yang punya pengaruh bisa memperpanjang umur. Nah, jadilah lagu ini. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Tak seorang pun tahu kehidupan masa depan. Bersiap selalu hadapi kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, perbuatlah kebaikan. Harta, jabatan, dan ketenaran tak perpanjang umurnya. Tak seorang pun tahu kehidupan masa depan. Bersiap selalu hadapi kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, perbuatlah kebaikan. Harta, jabatan, dan ketenaran tak perpanjang umurnya. Hanya Tuhan yang tahu dan berkuasa atas hidupku. Banyak rahasia Tuhan yang tak dapat ku mengerti. Hanya Tuhan yang sanggup berikanku yang terbaik. Ku bersyukur kasih anugerahnya melebihi segalanya. Hanya Tuhan yang sanggup berikanku yang terbaik. Ku bersyukur kasih anugerahnya melebihi segalanya. Jadi ketenaran, harta, jabatan, semuanya sementara aja. Apalagi kalau dia mendapatkan dengan sekejap, hilangnya pasti akan sekejap juga. Yuk kita bersama-sama dari awal. Tak seorang pun tahu kehidupan masa depan. Bersiap selalu hadapi kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, perbuatlah kebaikan. Harta, jabatan, dan ketenaran tak perpanjang umurnya. Hanya Tuhan yang tahu dan berkuasa atas hidupku. Banyak rahasia Tuhan yang tak dapat ku mengerti. Hanya Tuhan yang sanggup berikanku yang terbaik. Ku bersyukur kasih anugerahnya melebihi segalanya. Hanya Tuhan yang tahu dan berkuasa atas hidupku. Banyak rahasia Tuhan yang tak dapat ku mengerti. Hanya Tuhan yang sanggup berikanku yang terbaik. Ku bersyukur kasih anugerahnya melebihi segalanya. Ku bersyukur kasih anugerahnya melebihi segalanya. Ku bersyukur kasih anugerahnya melebihi segalanya. Oke, kita lanjut lagi. Bu Risma, gimana ya? Perkenalkan diri, nama siapa?
Oke, nama saya Risma Boru Simbolon, saya orang Batak. Oras. Emang kalau Simbolon itu orang Batak? Bapak saya sih yang Simbolon, jadi saya ikut-ikutan gitu kan. Kira-kira emang orang Simbolon Batak, orang Batak. Oh iya. Ya, saya senang sekali. Tema malam hari ini luar biasa. Mungkin udah banyak input ataupun penjelasan dari narasumber atau bapak-bapak pendeta semua di sini. Saya mau bawakan satu buah lagu aja. Lagu ini diciptakan oleh saudara kita yang ada di Nusa Kambangan, dia masih ada di dalam. Nah, mungkin dia juga mau berdampak buat kemuliaan nama Tuhan. Satu buah lagu dari album saya. Judulnya Ku Panggil Namamu. Saat kau berfirman dan aku berseru, ada damai dalam hatiku. Perbuatan yang ajaib dan tak ku pahami, semuanya kau siapkan bagiku. Yesus, ku panggil namamu. Yesus, dengarlah doaku saat ku berseru dalam namamu. Mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku panggil namamu. Yesus, dengarlah doaku saat ku berseru dalam namamu. Mukjizat terjadi dalam hidupku. Mukjizat terjadi dalam hidupku. Mukjizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Ya, oke, lanjut satu lagi dari Pak Joko. Silakan, Pak. Oh my. Bapak sekalian, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang saya dapat dari Tuhan waktu ujian penyembahan. Hidup bagiku
adalah Kristus. Jika aku mati, suatu keuntungan. Kalau ku hidup, memuliakan-Mu. Hidupku bekerja untuk menghasilkan buah. Hidup bagiku adalah Kristus. Jika aku mati, suatu keuntungan. Kalau ku hidup, memuliakan-Mu. Hidupku bekerja untuk menghasilkan buah. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Hidup bagiku adalah Kristus. Jika aku mati, suatu keuntungan. Kalau ku hidup, memuliakan-Mu. Hidupku bekerja untuk menghasilkan buah. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini boleh berdampak bagi pendengar prestasi dimanapun berada, juga bagi orang ada yang di studio. Ada yang mau tanya, Risma? Mau tanya, Risma? Atau mau menambahkan? Kayaknya udah cukup jelas ya semuanya. Dijelasin lagi deh. Oh gitu. Ya paling mau nambahin yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita berdampak buat orang lain atau untuk Tuhan juga, hanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Itu gak usah untuk skop besar dulu, tapi untuk skop ya yang ada di sekitar kita aja dulu. Bisa keluarga, bisa teman-teman. Justru kita, kalau kita, apalagi kita lakukan terhadap orang yang belum kenal Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa juga gitu Pak. Iya, itu lebih penting ya. Kadang-kadang orang lebih fokus, lebih suka, lebih senang berhadapan dengan yang heboh, yang besar, tapi belum tentu berdampak, ya kan? Lebih baik yang kecil tapi mantap. Hal-hal kecil ya. tapi benar-benar Mantap. orang itu melihat kemuliaan Tuhan Ya. di situ gitu. Kulihat di wajahmu. Ya.
kemuliaan Bapak. Ya, seperti itu saja. Oke, Bu Shelly mau menambahkan? Ya pakai. Ibu, ya saya juga sependapat dengan Ibu Risma ya. Kalau memang kita tuh harus berdampak tuh bukan yang lingkungan besar. Bukan di saya sependapat dengan Ibu Risma bahwa kita tuh harus berdampak tuh bukan di lingkungan yang besar dulu, tapi memang harus di keluarga dulu ya. Jadi gimana kalau kita di dalam keluarga itu memang harus menjadi panutan gitu kan, sebagai istri yang bagaimana bisa mengurus keluarga, juga sebagai suami. Kewajiban ya. Ya, suami juga bertanggung jawab juga terhadap keluarga, terhadap istri dan anak gitu kan. Jadi bukan hanya kita harus keluar dulu melayani orang lain, enggak, tapi harus memang di dalam Yerusalem sendiri dulu gitu. Nanti setelah itu baru kita ke keluarga besar kita yang masih belum bertobat, belum diselamatkan, baru kita ke teman-teman, baru akhirnya kita disuruh Tuhan kan sampai ke Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Iya, itu yang penting ada dampaknya ya. Pak Ferdi mau nambahkan apa Pak Ferdi? Iya. Sudahkah kita berdampak ya bagi kemuliaan Tuhan? Ya. Memang dalam kehidupan kita nggak tahu waktu kapan kita berakhir di bumi. Mesti harus bersiap-siap kan? Harus bersiap, jelas benar-benar siap dalam diri kita dengan iman percaya, dan karena masih hidup tentu melakukan sesuatu yang memang harus berdampak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mengenai berdampak, kadang memang dalam kehidupan kita bahkan pelayan bisa menilai bahwa sepertinya pelayan yang sana kurang berdampak ya, terlihat dari hasil pelayanannya. Ada juga bahkan salah seorang pendeta pun pernah cerita ke saya, wah saya pernah Pak pelayanan di pemulung, saya juga pernah pelayanan di penjara, nggak ada dampaknya. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua di tempat ini dan pendengar radio prestasi yang dikasih Tuhan, bahwa mengenai dampak, saya berpikir bahwa kita tidaklah perlu sebagai manusia untuk menilainya, karena yang terpenting adalah penilaian Tuhan, berdampak atau tidak. Ya, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita mencari-cari bagaimana efeknya. Saya ingin menyampaikan bahwa itu hal sesuatu yang sangat tidak penting. Karena apa? Sesuatu yang kita lakukan, yang pertama adalah sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan, yang totality 100% kepada Tuhan. Kita hidup hanya untuk Tuhan. Selebihnya adalah suatu kenikmatan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang Tuhan mau. Tidak 90%, tidak 99%, tapi 100%. Ya. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa mengapa orang Israel begitu sukses walaupun mereka sedikit. Ya, dalam kehidupan mereka, dalam mereka bekerja, mereka katakan mereka bekerja untuk Tuhan. Sehingga apa yang didapatnya, bahkan yang pertama didapat itu untuk Tuhan seluruhnya. Karena percaya bahwa dengan memberikan kepada Tuhan, maka ia akan memperoleh sesuatu yang disediakan Tuhan yang amat besar. Ya, totality 100%. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang menilai begitu berdampaknya kita dalam kehidupan kita. Karena terkadang kita melakukan hal yang kita menurut kita kecil dalam kesetiaan kita, tapi kita tidak merasakan bahwa bisa saja dalam komunitas kita seperti ini ada live streaming, bahkan di luar negeri, bahkan di ujung bumi sana, merasakan ada dampak dari apa yang kita perkatakan, dan sesuatu terjadi luar biasa di sana oleh karena Roh Kudus bekerja. Tapi kita tidak tahu.
Lalu yang kedua, yang amat penting juga, yaitu adalah melakukan dengan tulus. Yes. Ya. Tulus artinya seluruhnya dilakukan dengan tidak berpikir apa yang didapat dari sana, tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan itu apakah harus menerima sesuatu yang baik, bahkan yang luar biasa. Tulus saja, berikan saja, ya, lakukan saja, karena selebihnya adalah suka-sukanya Tuhan untuk kita. Dengan tulus. Dan yang ketiga, dalam melakukan sesuatu kepada Tuhan adalah sebuah ketaatan. Ketaatan yang terus menerus, sehingga kita sebut adalah sebuah kesetiaan. Ya, terus menerus. Tadi kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan Bapak Pendeta Benyamin. Ya, terus menerus setia, terus menerus melakukan dengan taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Dan dampak-dampak itu akan pun Ia tunjukkan kepada kita. Ya. Dan yang terpenting adalah apa yang kita lakukan di bumi ini membawa kita kepada di surga, dan di sana pun kita ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Demikian Pak Les. Oke, waktunya tinggal beberapa menit saja. Pak Andreas, kesimpulan Pak Andreas. Ya, jadi kesimpulan akhirnya semua bahwa kita harus saling menyadari apa yang sudah diungkapkan masing-masing dalam pengalaman pribadi, bahwa betapa pentingnya yang firman Tuhan katakan, jangan sia-siakanlah kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadikanlah itu menjadi satu dampak yang terang, seperti tadi dikatakan, terang dan garam, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti juga di mana kita kunjungan, seperti tadi Ibu Sabeta bilang, melayani orang-orang yang sakit, mendoakan paling tidak, dan juga dalam rumah tangga, kehidupan keluarga, di mana Yerusalem, Judea, Samaria, dan ujung bumi, itulah yang harus kita berikan dampak bahwa kita sebenarnya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Maka itu pada malam hari ini saya sarankan untuk para pemirsa sekalian yang ada di luar sana yang mendengar, marilah kita sekarang berikanlah hidup kita untuk menjadi dampak bagi orang lain, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahwa kita betul-betul hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Ya, sebabnya ada dalam ayat ya. Kapak sudah tersedia loh Pak. Buat apa itu Pak kapak disediakan Pak? Buat apa itu? Tidak berbuah. Tidak berbuah pasti habis ya kan? Oke, waktunya sudah tidak bisa berpanjang lagi. Silakan Pak Joko, doa penutup. Mari saudara kita satukan hati. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak untuk pertemuan pada malam hari ini, dan juga para pendengar Radio Prestasi, bahwa apa yang kami bicarakan malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Setiap firman yang ditabur akan tertanam di hati kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar setiap firman yang ditabur tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu ataupun di semak berduri. Tapi kami berdoa biar setiap firman yang sudah ditabur pada malam hari ini boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga berbuah lebat berlipat kali ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami mengerti akan panggilan-Mu, dan setiap kami mau berubah. Tuhan, kami tahu, kami tidak tahu kapan waktu kami dipanggil pulang. Setiap saat Tuhan bisa panggil kami. Biarlah hidup kami terus berjaga-jaga, terus menjaga hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, terkoneksi dengan Engkau, hidup mengasihi Tuhan,
hidup mengasihi sesama, dan juga hidup mengasihi diri sendiri. Bagaimana kami boleh menjaga kekudusan. Sewaktu-waktu Engkau datang menjemput kami siap ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Pak Les di tempat ini, berkati dalam pelayanannya, di dalam siaran radio ini. Jadi berkat buat banyak orang, berdampak bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia yang mendengarkan diberkati. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bekerja melalui radio ini, dan melalui radio ini ada banyak orang-orang dipulihkan hidupnya, mengerti akan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai perjumpaan untuk acara yang mendatang. God bless you.